masing-masing 45 menit. Jadi hanya 3 jam berada di sekolah. Kalau masuk jam 7, jam 10 sudah pulang tanpa istirahat. Yang kedua, kami koordinasi dengan Bupati Wali Kota, karena Bupati Wali Kota adalah Ketua Gugus Tugas COVID-19. Bagi Bupati Wali Kota yang menyetujui, kami lakukan uji coba pembelajaran tatap muka, tetapi bagi Bupati Wali Kota selaku Ketua Gugus Tugas COVID Kabupaten Kota, apabila tidak setuju, maka tetap kami lakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Dan sampai hari ini alhamdulillah, semua Bupati Wali Kota di Jawa Timur menyetujui dilakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Apabila Bupati Wali Kotanya sudah setuju, maka di tingkat cabang dinas melakukan koordinasi dengan OPD-OPD terkait yang ada di kabupaten kota. Dan alhamdulillah uji coba pembelajaran tatap muka terbatas sampai hari ini berjalan baik. Dengan pengaturan-pengaturan yang ketat, termasuk UKS itu kami siapkan untuk mengantisipasi apabila terjadi sesuatu. Dan di setiap sekolah kami bentuk gugus tugas COVID sekolah bergiliran sekitar 5 siswa untuk selalu memantau agar protokol kesehatan di sekolah berjalan dengan baik. Terutama setiap hari sebelum siswa datang harus ngecek apakah sarana prasarana protokol kesehatan di sekolah itu sudah tersedia dengan baik. Kemudian kami laporkan juga Pak Dirjen bahwa Jawa Timur sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas yang rencananya akan dimulai pada awal tahun ajaran 2021-2022. Baik negeri maupun swasta, insya Allah sarana prasarana sudah kami siapkan semua, dan kami pun sudah mengirimkan surat Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Wali Kota se-Jawa Timur untuk memberikan fasilitasi sekaligus juga ikut memberikan pengawasan terhadap rencana pembelajaran tatap muka untuk SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur. Demikian Pak Dirjen yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Bagus sekali Pak Wahid, Jawa Timur hebat ini. Kemudian apa Pak? Pembelajaran yang bisa dipetik dari persiapan yang Bapak lakukan untuk menjadi catatan bagi daerah lain, Pak. Apa kira-kira yang bisa disampaikan, Pak? Yang utama adalah koordinasi jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui cabang dinas dengan OPD yang ada di kabupaten kota, khususnya yang terkait. Di antaranya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Dinas Kesehatan, termasuk dengan rumah sakit dan puskesmas terbatas. Kemudian juga perlu memahamkan khususnya kepada para orang tua bahwa pembelajaran jarak jauh selama ini yang dilakukan ternyata banyak kendala yang ternyata hasilnya adalah menurunkan kualitas pendidikan. Termasuk juga mensosialisasikan bahwa di saat pandemi COVID-19 seperti ini tidak ada tempat yang aman dari COVID. Anak-anak SMA, SMK pada umumnya itu tidak kerasan di rumah, cangkruk di warung-warung kopi dan bermain bersama teman-temannya. Justru membahayakan terkena COVID-19. Justru tempat yang paling aman adalah sekolah. Karena di sekolah ini bisa dilakukan penyemprotan dan disinfektan secara berkala, juga bisa dikendalikan bagaimana aktivitas di sekolah. Dan untuk usia SMA, SMK, ini pola pikirnya adalah pola pikir yang sudah matang untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan, termasuk kondisi tubuhnya. Kondisi tubuhnya adalah paling prima di usia-usia SMA, SMK, sehingga Jawa Timur memberanikan diri melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Dan sambutan para siswa
para guru, para orang tua luar biasa. Meskipun masih ada beberapa orang tua yang tidak mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka. Itu tetap kita lakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Terima kasih Pak Wahid. Mudah-mudahan bisa dijadikan pembelajaran bagi daerah lain juga. Praktek baik yang dilakukan di Jawa Timur. Mungkin Pak Wahid ada pertanyaan pada kami. Silakan Pak kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Saya mohon arahan dari Pak Dirjen. Yang pertama adalah kami melakukan pembelajaran tatap muka itu dengan syarat siswa yang akan ikut pembelajaran tatap muka harus mendapatkan izin dari orang tua. Tetapi apabila orang tua siswa tidak memberikan izin, maka tetap dilakukan pembelajaran jarak jauh. Namun di Jawa Timur, guru kami konsentrasikan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Dan bahan pembelajarannya dikirim ke siswa yang belajar dari rumah. Sebetulnya idealnya adalah pada saat guru mengajar di kelas itu bisa dilihat oleh siswa yang belajar dari rumah. Tetapi karena peralatannya tidak memungkinkan sehingga bahan ajar yang ada di kelas itu dikirim ke siswa yang berada di rumah. Pertanyaan kami adalah bagaimana evaluasinya? Apakah evaluasi yang kita lakukan bagi siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka sama dengan siswa yang belajar dari rumah? Kemudian yang kedua adalah ini yang santer di masyarakat. Sebagian masyarakat itu menanyakan, kalau terjadi klaster baru di sekolah, siapa yang bertanggung jawab? Sementara ini kami jawab bahwa penanganan COVID-19 adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, bila terjadi ada siswa yang terpapar, baik itu yang mengikuti pembelajaran tatap muka maupun yang belajar dari rumah adalah tanggung jawab bersama. Kemudian yang ketiga, apabila ada guru atau tenaga kependidikan yang tidak mau divaksin COVID-19, bagaimana langkah kita? Apakah dilarang untuk mengikuti pembelajaran tatap muka? Sementara di Jawa Timur, bagi guru dan tenaga kependidikan yang belum mengikuti vaksin COVID atau tidak mau mengikuti vaksin COVID, kami larang untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Sementara itu Pak Dirjen, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi tadi ada anak yang mengikuti PTM, bertemu dengan bapak ibu gurunya, ada yang masih harus di rumah. Nah, kita harus punya prinsip bagaimana evaluasinya. Maka berikan evaluasi sesuai dengan materi yang diserap oleh peserta didik. Jadi memang mungkin ada perbedaan tingkat penyerapan antara anak-anak yang ketemu langsung dengan bapak ibu gurunya dengan yang hanya membaca di rumah. Itu teach in the right level. Mengajar pada tahap yang tepat untuk anak-anaknya. Kemudian tentu evaluasinya harus dipertimbangkan oleh bapak ibu guru. Tentu beban evaluasi tidak boleh sama kali ini. Kalau disamakan tentu akan perbedaan capaian belajarnya. Jadi guru bisa merancang metode penilaian yang berbeda. Itu yang pertama Pak Wahid. Kemudian apabila terjadi klaster, itu tanggung jawab siapa? Jadi Bapak Ibu, semua kegiatan itu ada resikonya. Kita naik sepeda motor aja ada resiko jatuh. Jadi ketika ini terjadi klaster itu bagian dari resiko. Tetapi tugas sekolah, kepala sekolah, dinas pendidikan adalah memastikan bahwa seluruh SOP itu sudah dilaksanakan. Kalau sampai terjadi tetap klaster, ada langkah-langkah penanganan yang bisa dilakukan. Di antaranya menghentikan sementara sekolah itu dari PTM, kemudian pihak yang terlibat ditangani dengan baik yang terpapar COVID, kemudian yang kontak dekat dilakukan testing, tracing dan sebagainya supaya memastikan hal itu terjadi.
Dan saya rasa sudah pas bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Jadi tentu kalau kepala sekolah kemudian dituntut hukum tidak mungkin. Karena sebenarnya kepada orang tua pun diberi kesempatan untuk memilih antara berangkat ke sekolah atau tetap di rumah dulu. Ini yang kedua. Kemudian bagaimana halnya dengan guru yang tidak mau divaksinasi? Pak Wahid sudah betul, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa sudah betul, guru yang tidak mau divaksin untuk mengajar dari rumah dulu. Dan tentu ini menjadi kewenangan Pak Wahid penuh karena pengelolaan guru dan pendidikan di daerah untuk SMA, SMK, dan SLB menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sedangkan untuk PAUD, SD, SMP, Dikmas menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota. Jadi yang ditempuh Pak Wahid sudah benar bahwa guru yang tidak mau divaksin dipersilakan untuk menunggu sampai masa aman agar tidak berisiko kepada anak-anak didik. Terima kasih Pak Wahid. Dengan ini waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Moderator Pak Yaswardi. Terima kasih Pak Yas. Terima kasih Pak Jumeri. Terima kasih Pak Wahid. Luar biasa Bapak dan Ibu. Begitu banyak informasi yang dapat kita gali melalui sesi dialog pertama ini. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ternyata sudah banyak melakukan terobosan-terobosan. Kegiatan-kegiatan positif yang berdampak terhadap suksesnya pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu hadirin berbahagia. Selanjutnya kita masuk pada dialog interaktif sesi kedua. Kita mengundang narasumber istimewa, figur yang kreatif dan inovatif, yang inspiratif. Saya lebih senang menyapa beliau figur yang instruksional leader. Kita undang Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang terhormat Bapak Iwan Sahril. Beliau akan berdialog secara interaktif dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Bapak Furen Melisa Mo. Kepada Pak Iwan dan Pak Furen, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Dalam kesempatan ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Bapak Fureng. Halo Bapak Fureng, apa kabar? Alhamdulillah Pak, sehat. Kabar baik. Sehat-sehat semua ya Pak? Iya Pak. Pak Fureng, ini dalam rangka kewajiban ini Pak, sekolah menyediakan pilihan PJJ atau pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, saya mau mungkin ngobrol-ngobrol sama Pak Fureng terkait ini, boleh ya Pak? Silakan Pak. Nah, Pak Fureng, apa strategi yang Pak Fureng sudah lakukan, terutama dalam komunikasi dengan orang tua murid, untuk memastikan bahwa setiap sekolah itu bisa melaksanakan proses pembelajaran tatap muka yang terbatas dan tetap menyenangkan. Ini gimana strategi komunikasinya Pak di Kabupaten Malinau? Silakan Pak. Baik Pak, sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, perkenankan kami mau menyampaikan rasa bangga, bahagia kami, dan apresiasi kami atas kesempatan yang diberikan dalam hal ini tentunya Pak Menteri melalui Dirjen GTK, di mana kami diberi kesempatan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Namun sebelumnya saya mau menyampaikan dulu Pak, Kabupaten Malinau merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Dan Kabupaten Malinau ini terletak di wilayah perbatasan Malaysia. Wilayah Kabupaten Malinau ini cukup luas. Wilayahnya itu lebih dari setengah wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Nah, bisa dibayangkan ada 4 kabupaten dan 1 kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, di mana Kabupaten Malinau ini yang wilayahnya paling besar. Dan ironisnya, penduduk di Kabupaten Malinau ini sangat sedikit, berkisar 80 ribuan orang jiwa. Dan Kabupaten Malinau wilayahnya
lebih luas adalah wilayah hutan. Sementara untuk pemukiman itu hanya kurang lebih 10%-an saja. 90% itu adalah wilayah hutan. Dan letak geografis sangat sulit. Ada 4 kecamatan yang hanya bisa dijangkau dengan udara, melalui udara. Dan itu pun terbatas. Kemudian ada 4 kecamatan yang bisa dilalui dengan sungai dan udara. Dan itu juga terbatas dan bisa ditempuh dalam waktu 1 hari. Nah, selebihnya itu adalah kecamatan yang berada di wilayah ibu kota, kabupaten. Artinya, untuk mencapai akses cepat ke wilayah pedalaman perbatasan itu hanya menggunakan telepon dan atau internet. Nah, sementara jaringan internet di wilayah perbatasan tadi itu kurang lebih ada 10 kecamatan, sangat sulit Pak, terbatas sekali jaringannya. Nah, ini yang kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Tetapi walaupun demikian kami tidak putus asa untuk memberikan layanan pendidikan yang merata sampai ke daerah pedalaman. Nah, berkaitan dengan pembelajaran tatap muka dan atau pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini, kami mau sampaikan ketika diumumkan COVID-19 di Indonesia, di negara kita pada bulan Maret 2020 yang lalu, pemerintah kabupaten melakukan tindakan cepat, yaitu melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19 ke desa-desa. Nah, kami diinstruksikan oleh Pak Bupati, di mana semua kepala OPD wajib untuk menyebar ke desa-desa melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19. Itu yang pertama kita lakukan. Memasuki tahun ajaran 2020-2021, kami juga diperintahkan oleh Pak Bupati untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan bidang pendidikan pencegahan COVID-19 di semua satuan pendidikan. Dan itu juga dilakukan oleh semua kepala OPD termasuk juga staf ahli. Nah, ketika memasuki hari pertama masuk ke sekolah, kita sudah bisa melihat sekolah-sekolah itu sudah siap dengan mengikuti protokol kesehatan, termasuk di situ prasarana kesehatan yang sudah tersedia. Dan semuanya ini tidak terlepas daripada SKB 4 Menteri yang telah disampaikan kepada kita. Jadi kita mengikuti ketentuan-ketentuan itu berdasarkan SKB 4 Menteri. Nah, dengan cara ini Pak, ini memberi penguatan, jaminan kepada orang tua siswa untuk menyerahkan anaknya belajar datang ke sekolah, melakukan pembelajaran tatap muka yang walaupun pembelajaran tatap muka itu terbatas. Nah, demikian Pak yang strategi yang kami lakukan dalam rangka kami memberi keyakinan kepada orang tua siswa dan juga satuan pendidikan untuk melaksanakan PTM. Jadi kami sudah lakukan sejak dimulainya tahun ajaran 2020-2021. Dan untuk ke depan ini Pak, sesuai dengan pengumuman yang terakhir dari Pak Menteri Pendidikan, bahwa PTM wajib dilakukan di satuan pendidikan bila mana semua tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan vaksinasi. Dan ini juga kami tanggapi pemerintah Kabupaten Malinau melakukan vaksinasi kepada tenaga-tenaga pendidik yang pertama ini adalah di wilayah perkotaan. Nah, jadi dari target 2.700-an lebih itu dari tenaga pendidik jenjang PAUD sampai SMA, SMK, dan SLB itu sudah kita lakukan vaksinasi oleh Dinas Kesehatan sekitar 1.300-an yang dosis 1, sementara yang dosis 2 sekitar 800-an lebih yang kita sudah vaksin. Demikian Pak. Baik,
Oke, Pak Kadis, berarti sejak tahun lalu sudah dimulai upaya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas ini, ya, gitu ya Pak ya. Dan nanti Iya, Pak. dengan akselerasi vaksin ini akan semakin artinya semua sekolah akan memberikan opsi tatap muka terbatas ini ya Pak. Iya. Nah, Pak Kadis, pertanyaan saya selanjutnya nih, sudah berarti dari Kabupaten Malinau sudah cukup banyak perjalanannya, pengalamannya dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini. Apa mungkin kiat-kiat khusus dari Bapak dan tim yang ada di Kabupaten Malinau yang bisa kemudian menjadi lessons learned atau hikmah tentang pembelajaran di masa pandemi ini? Mungkin bisa untuk inspirasi buat daerah-daerah lain. Silakan Pak Furan. Baik, Pak. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah daerah melalui surat edaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang terbatas, tentunya kami melakukan pengawasan, melakukan monitoring ke sekolah-sekolah, apakah warga sekolah telah melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Artinya, ketika kita melakukan protokol kesehatan itu dengan baik, maka ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku bagi warga sekolah untuk melaksanakan protokol kesehatan itu. Artinya mereka sudah mempunyai kebiasaan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mereka diajar untuk tertib, Pak. Nah, seandainya tidak dilakukan pembelajaran tatap muka, apakah bisa dijamin siswa-siswa kita ini di rumah itu bisa menerapkan protokol kesehatan? Dengan dilakukannya PTM ini, itu akan mengajar mereka, melatih mereka, mendidik mereka untuk tertib. Intinya di situ, Pak. Itu hal yang positif. Yang kami yakini bahwa anak-anak kami akan bisa terhindar dari COVID-19 karena mereka sudah terbiasa dengan aturan yang baru, kebiasaan baru. Nah, itu yang kita katakan new normal itu. Demikian, Pak. Jadi justru dengan mereka bersekolah tadi dengan pertemuan tatap muka terbatas justru mengedukasi ya Pak kepada siswa-siswa dan juga mungkin keluarga-keluarga mereka gitu ya, bahwa protokol kesehatan itu kita harus disiplin dan harus kita patuhi. Gitu ya Pak Furan ya. Iya, Pak, benar, Pak. Oke, sangat baik sekali. Terima kasih Pak Furan. Mungkin Pak Furan ada pertanyaan buat saya. Silakan Pak. Iya, baik, Pak. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan kondisi wilayah kami Kabupaten Malinau, sebagaimana yang saya sampaikan di atas tadi, bahwa kesulitan kami itu adalah berkaitan dengan jaringan. Pemerintah daerah Kabupaten Malinau sudah menyiapkan beberapa sarana prasarana komunikasi ini. Hanya saja keterbatasan, Pak. Keterbatasan jaringannya. Nah, apakah atau sejauh mana kebudayaan dan Ristek ya bersama dengan Kementerian Kominfo untuk bisa memberikan akses internet ini yang merata ke seluruh wilayah. Nah, kami sangat mengharapkan itu, Pak. Jadi hanya dengan akses internet ini saja yang bisa memberikan layanan informasi yang cepat ke masyarakat kami, ke anak didik kami yang berada di wilayah pedalaman. Nah, di samping itu kami juga sangat mengharapkan adanya perhatian dari kementerian untuk terus memberikan pelatihan-pelatihan kepada tenaga pendidik kami, khususnya dalam memberikan materi-materi yang menyenangkan kepada siswa di masa pandemi ini. Dan saat ini, Pak, kami juga sedang kerjasama dengan Inovasi Kaltara berkaitan dengan penyediaan fasilitator daerah dalam memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada peserta didik tentunya.
Dan saat ini untuk Malinau kami merasa senang sekali karena khususnya di kelas awal, Pak, untuk di daerah kami yang sangat terbatas ini, dengan adanya pembelajaran literasi numerasi yang difasilitasi oleh fasilitator daerah yang sudah disiapkan oleh inovasi ini sangat membantu anak-anak kami yang di daerah pedalaman ini cepat sekali untuk membaca dan ataupun berhitung. Itu Pak. Demikian Pak. Terima kasih Pak Kadis atas pertanyaannya. Pertama-tama saya menyampaikan salut nih, apresiasi buat Pak Kadis sudah berkolaborasi dengan mitra pembangunan seperti inovasi dan menyasar literasi numerasi nih Pak ya, dan terutama untuk kelas-kelas awal yang tadi itu sangat baik sekali. Dan saya beberapa kali juga kebetulan saya juga termasuk tim pengarah di inovasi Pak, mendapatkan cerita-cerita bagaimana transformasi dilakukan di Kalimantan Utara dan khususnya di Kabupaten Malinau. Banyak sekali, dan saya pernah ketemu saya lupa nama gurunya Pak, dari Kalimantan Utara. Ibu itu dengan program inovasi ini melakukan sebuah inovasi dengan aplikasi sederhana dan kemudian bisa untuk menjangkau lebih banyak murid, dan murid pun juga lebih bersemangat untuk belajar literasinya. Jadi artinya guru-guru hebat itu sebenarnya ada di mana-mana, termasuk di tempat Bapak, dan ini tinggal bagaimana kita pasti lebih hebat lagi. Dan Bapak juga mengajukan pertanyaan yang tepat sekali, apa dukungan kita untuk guru-guru ini ya Pak. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan Pak Kadis. Pertama, kita ada program namanya Guru Belajar dan Berbagi Pak Kadis. Guru Belajar dan Berbagi ini, pertama Guru Belajar nih, Ayo Guru Belajar nih. Di Ayo Guru Belajar ini ada beberapa modul-modul Pak yang bisa diakses oleh guru kapan saja, di mana saja, dan mereka bisa mengatur waktunya sendiri. Jadi kalau sebelumnya kan kalau kita mau pelatihan harus waktunya tertentu gitu ya, kadang-kadang sedang ada kerjaan juga. Ini bisa sesudah mungkin malam gitu ya, sudah sholat isya, atau mungkin tengah malam waktunya ada gitu ya, atau sebelum sholat subuh gitu. Guru-guru bisa belajar sesuai dengan kapan waktunya mereka bisa. Jadi itu ada modul tentang pembelajaran selama pandemi, apa yang bisa dilakukan. Tentang asesmen kompetensi minimum, itu juga ada pencerahannya. Kemarin kami baru meluncurkan pendidikan inklusif Bapak, dan juga untuk guru PAUD juga ada tuh khusus seri untuk guru PAUD. Dan juga ada beberapa seri yang lainnya, seri kecakapan hidup. Sekarang ini dalam masa pandemi tidak harus fokus kepada kurikulum secara rinci, tapi bisa untuk hal-hal yang relevan untuk kecakapan hidup untuk selama pandemi. Tadi salah satunya Pak Kadis bilang kan, dengan bersekolah walaupun dengan terbatas, mengedukasi murid dan orang tua bagaimana menghadapi COVID. Nah itu kan kecakapan hidup Pak, itu yang pendidikan itu jadinya lebih real. Nah ini yang ada modul-modul itu yang bisa diakses, termasuk untuk guru-guru di daerah terpencil. Nah kalau internetnya masih naik turun, memang mungkin menyelesaikannya agak lebih lama, tapi kami melihat bahwa di daerah-daerah 3T sekalipun, itu guru bisa menyelesaikan beberapa modul Pak. Jadi itu salah satu yang kita sediakan, dan ini akan semakin masif. Yang kedua adalah guru berbagi Pak. Guru berbagi ini sudah hampir 100 juta kali diakses ya laman ini. Jadi ini guru di semua mapel Pak, dari PAUD sampai sekolah menengah. Di setiap mapel, setiap jenjang, guru-guru itu berbagi RPP yang digunakan selama pandemi, itu bisa daring, bisa luring, bisa campuran, dan saling share. Jadi ada yang membagikan, ada yang kemudian mengunduh Pak, di download gitu ya. Ini yang sudah mengunduh tuh udah lebih dari 20 juta kali. Artinya aktif sekali interaksi antara guru-guru seluruh Indonesia, saling berbagi apa yang ide-ide sederhana, tapi mungkin ternyata itu jadi luar biasa untuk daerah-daerah lain. Itu bisa sekali diakses kapan saja, sekali lagi buat guru-guru termasuk di Kabupaten Malinau. Sehingga kalau ada kebingungan, itu bisa dicari ide-ide inspirasi dari guru berbagi. Dan kemudian saya nggak tahu apakah daerah Bapak sudah ikut guru penggerak atau sekolah penggerak? Nah, ini belum Pak, belum. Nah, itu juga salah satu persoalan yang kami hadapi. Artinya jika memungkinkan dari kementerian bisa memberi kuota kepada kami untuk bisa mengajak guru-guru penggerak di wilayah kami. Nah, Pak Kadis, guru penggerak ini sekarang udah sampai angkatan. Jadi
sekarang ini angkatan ketiga, nah nanti angkatan sampai 6 tuh tahun depan itu semua daerah di Indonesia pasti sudah ikut ya, terlibat. Nah, Bapak, ini fungsi dari guru penggerak ini adalah memperkuat ekosistem di daerah, Pak. Menciptakan pemimpin-pemimpin SDM-SDM unggul kepemimpinan sekolah di daerah. Jadi nanti di Kabupaten Malinau kita ingin bagaimana untuk membuat guru-guru di Kabupaten Malinau ini menjadi calon-calon pemimpin yang nanti akan mendampingi Pak Kadis. Mereka itu sangat inovatif dan juga secara nilai itu betul-betul ingin melayani, Pak. Jadi betul-betul nilainya ini ingin melayani dan bukan hanya untuk sekolahnya saja, tapi juga untuk sekolah-sekolah yang lain. Jadi mereka itu menjadi secara ekosistem pemimpin perubahan yang akan pembelajaran yang kita inginkan itu yang memerdekakan siswa, yang kemudian bisa tumbuh kembang mereka secara holistik, karena kan siswa juga macam-macam ya Pak, bakatnya itu tidak hanya satu, banyak sekali, dan kita butuh semua bakat untuk pembangunan kita bisa berhasil. Nah ini nanti yang akan kita dorong dan mudah-mudahan nanti di Kabupaten Malinau ini akan muncul Pak, itu programnya insya Allah tahun depan sekali lagi, saya kalau nggak tahun ini, tahun depan wilayah Bapak akan masuk dalam pendidikan guru penggerak. Nah, nanti mohon dukungan dari Pak Kadis untuk gimana untuk guru-guru kita ini bisa nanti menjadi calon-calon kepala sekolah atau pengawas sekolah, Pak. Karena itu yang kita butuhkan. Semakin nanti para pendidik kita, terutama pemimpinnya ini, memahami bagaimana pembelajaran yang berpusat kepada murid-murid itu akan semakin kuat nanti ekosistem pendidikan di daerah. Karena pada akhirnya yang kita inginkan adalah anak-anak yang ada di daerah, Pak, itu terlayani dengan maksimal. Mereka kualitas proses dan hasil belajarnya semakin baik. Itu harapan dari kami dan itu ingin kita terus dorong. Tim saya akan bekerja sama nanti dengan tim Pak Kadis. Kebetulan program pendidikan guru penggerak ada di tim saya. Mudah-mudahan nanti saya juga sempat ke sana, mungkin sekalian main-main untuk melihat Kabupaten Malinau ini, pembelajaran inovasi, ya Pak, itu banyak sekali hal-hal yang sudah baik, yang sudah berjalan. Dan nanti dengan program-program yang inovatif, guru penggerak kita akan terus mendorong bagaimana ekosistemnya semakin berdaya. Terkait dengan internet, Bapak, saya ingin juga menyampaikan, kemarin saya kebetulan bertemu dengan Pak Joni Plate, Menkominfo. Pak Menkominfo menyatakan bahwa sekarang kita sudah membuat sebuah akselerasi, Pak, untuk internet se-Indonesia, akses internet se-Indonesia. Jadi ini arahan dari Pak Presiden. Tadinya dari sebelumnya sudah memang arah ke sana, tapi dengan pandemi ini kita semakin terakselerasi kebutuhan untuk internet seperti yang tadi Pak Kadis sampaikan. Dan mudah-mudahan satelit ya Pak, ini kan dengan satelit. Jadi sehingga kalau dengan satelit itu seluruh wilayah di Indonesia bisa terjangkau. Sehingga kemudian sekolah-sekolah, ini juga harapan dari Mas Menteri kan, tapi tentunya ini harus kolaborasi dengan kementerian lain, terutama Kominfo, yang menjadi lead-nya dalam hal ini. Tapi kita ingin sekolah-sekolah kita itu mungkin dalam 1-2 tahun lagi semuanya sudah terkoneksi dengan internet. Ini harapan kita dan dari Pak Menkominfo menyatakan bahwa ini adalah juga prioritas untuk secara nasional sehingga inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan saat ini dengan pandemi ini bisa dilakukan di mana saja dan dilakukan dari daerah mana saja. Demikian Pak Kadis tanggapan dari saya. Saya senang sekali Pak Kadis. Tadi saya tidak tahu bahwa ini adalah wilayah inovasi ternyata ya. Kalau daerah inovasi ini berarti Pak Kadis sudah keren sekali. Saya sekali lagi kebetulan juga tim pengarah dari inovasi. Dan saya sangat senang sekali Pak dengan program-program inovasi dan sangat senang sekali dengan apa yang sudah, ini udah tahap kedua ya Pak, kalau nggak salah, benar ya Pak ya? Iya. Jadi silakan Benar, itu kita lanjutkan, kita terus akselerasi sehingga Kabupaten Malinau dan semua daerah di Indonesia juga bisa akan semakin baik. Terima kasih Pak Kadis, salam sehat, salam bahagia, merdeka belajar Pak. Terima kasih Pak atas dialog yang luar biasa pada sore hari ini dan saya senang sekali mendengar informasi yang baru dari Bapak. Ya salam sehat juga Pak dari kami Pak. Selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Kadis Pendidikan Kabupaten Malinau, Pak Furen. Saya kembalikan ke moderator. Luar biasa Bapak dan Ibu semuanya. Dialog sesi kedua antara Pak Iwan dengan Pak Furen. Banyak informasi, praktek-praktek baik yang sudah disampaikan di dalam dialog ini. Dengan segala keterbatasan yang ada di Kabupaten Malinau,
Pak Iwan dalam status sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan menyampaikan kepada Pak Foreng, kolaborasi adalah salah satu solusi cerdas yang harus dilakukan. Kita yakin dan percaya Pak Foreng dengan tim akan memaksimalkan potensi yang ada demi suksesnya pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih Pak Foreng. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita masuk kepada sesi ketiga, dialog interaktif. Tidak sabar Bapak dan Ibu, kita mengundang narasumber istimewa, figur yang muda dan inspiratif. Kita hadirkan Mas Wikan Sakarinto. Beliau adalah Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Akan berdialog secara interaktif dengan Wakil Ketua Komite SMK Negeri 1 Kemang, Bogor, Jawa Barat. Kepada Mas Wikan dan Pak Tata, saya persilakan. Ya. Assalamualaikum Pak Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat selalu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini di Bogor Pak ya? Putra di Kabupaten Bogor. Putra di SMK di Bogor ya? Di SMK 1 Kemang Kabupaten Bogor. Oke. Pak Tata, ini saya ingin mohon Pak Tata bisa menjawab sedikit yang ingin kami ingin ketahui dari Pak Tata. Boleh Pak ya? Baik. Silakan Pak. Ya Pak Tata, jadi begini, orang tua itu kan adalah penentu akhir. Apakah putranya atau putrinya itu diperbolehkan untuk PTM terbatas atau tidak? Nah sejauh ini Pak Tata, bagaimana kiat-kiat Pak Tata bersama orang tua lain di dalam mempersiapkan anak-anak kita bisa menjalankan pembelajaran tatap muka terbatas? Ya, terima kasih Pak. Nah, jadi yang pertama kami melaksanakan sosialisasi murid melalui rapat terbatas. Oke. Tentang rencana pelaksanaan PTM terbatas itu, dan alhamdulillah dalam rapat tersebut disepakati oleh orang murid mendukung dan memberikan respon sangat positif untuk dimulainya pelaksanaan PTM yang ditunjukkan dalam bentuk surat pernyataan secara tertulis untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran PTM. Ya, bahkan sampai menunjukkan komitmen persetujuannya pada surat pernyataan Pak ini. Terima kasih sekali Pak. Terima kasih sekali ini atas dukungannya. Yeah. Nah mungkin yang berikutnya Pak Tata, tentunya sekolah ya juga telah mempersiapkan untuk memenuhi syarat-syarat pelaksanaan PTM, yaitu diantaranya melengkapi fasilitas sarana yang dibutuhkan untuk sesuai dengan protokol kesehatan. Di antaranya menyediakan tempat cuci tangan, kemudian membuat banner baliho terkait dengan peringatan-peringatan untuk pelaksanaan protokol kesehatan. Seperti itu. Yang ketiganya dari pihak sekolah juga terkait dengan tenaga pendidik dan kependidikannya telah melaksanakan vaksinasi. Baik. Caranya itu Pak. Jadi itu semua terus kemudian kiat-kiat orang tua dan komitmen dukungan orang tua sampai ke pernyataan dalam bentuk surat tadi ya. Terima kasih Pak, luar biasa. Nah yang kedua Pak, mohon izin yang berikutnya, tentunya Bapak selama ini belajar banyak ketika mendampingi atau membantu anak-anak belajar dari rumah selama ini. Nah, adakah Pak kisah unik yang hikmahnya mungkin dapat Bapak share untuk menginspirasi kita semua? Nah, tentunya untuk anak SMK tetap membutuhkan pendidikan praktek ya, tetapi ketika pembelajaran di rumah, mohon Pak, apakah ada inspirasi yang bisa Bapak share untuk pembelajaran kita semua ketika mendampingi anak-anak Bapak belajar di rumah? Ya, barangkali memang
dalam kondisi pembelajaran daring, ya, dan persiapan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini, yang paling utama adalah tetap mengutamakan, mengintensifkan hubungan komunikasi antara pihak sekolah dan pihak orang tua murid. Itu sangat perlu karena memang pembelajaran ini orang tua murid tidak seluruhnya bisa memahami, lebih-lebih untuk pembelajaran praktek. Jadi yang kami laksanakan intensitas komunikasi antara pihak sekolah dalam hal ini dikoordinasikan oleh masing-masing wali kelas untuk mengkomunikasikan apapun yang dialami oleh pihak orang tua dan murid ketika menghadapi kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran di rumah. Jadi komunikasi dengan pengajar, Pak, ya? Ya, dalam rangka pelaksanaan PTM ini, ya itu tadi yang utama adalah tetap mengintensifkan komunikasi dengan orang tua murid dan pihak sekolah. Yang keduanya juga harus lebih mengintensifkan, meningkatkan kerjasama dengan pihak budi. Artinya meskipun pembelajaran dari rumah atau daring, tapi tetap concern tadi itu tetap Bapak bersama orang tua lain harapkan ya dengan membentuk kompetensi siap kerja. Nah, Pak Tata, apakah dari Pak Tata ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada kami? Kami siap untuk menampung atau menjawab bersinergi dengan Bapak. Dipersilahkan, Pak, kalau ada yang mau disampaikan. Terima kasih, Pak. Kami mohon saran saja barangkali dalam bentuk kiat-kiat dari Bapak dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini, khususnya bagi SMK yang lebih banyak pembelajaran praktik, produktif, bagaimana supaya bisa lebih efektif dan efisien. Itu barangkali, Pak. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Jadi untuk SMK strateginya kita arahkan memang dengan PTM ini untuk tatap muka mata pelajaran teori bisa dilakukan dengan terbatas dan pembatasan. Tapi begitupun juga untuk mata pelajaran praktek, Pak, itu juga bisa dilakukan dengan pembatasan-pembatasan dan prokes tertentu. Jadi dengan PTM ini, Pak, selain pembelajaran teori bisa mulai tatap muka dengan prokes, itu juga kita pastikan pembelajaran praktek untuk mencapai kompetensi-kompetensi produktif juga bisa dengan PTM terbatas ini, Pak. Jadi insya Allah capaian kompetensi atau capaian pembelajaran ketuntasan untuk membekali anak-anak kita dengan kompetensi produktif, profesional dan siap kerja, insya Allah kita bisa lebih pastikan dengan PTM ini, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas inspirasinya. Ya. Selamat siang, sehat selalu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Terima kasih, Mas Wikan. Terima kasih, Pak Tata. Dialog interaktif sesi ketiga. Luar biasa sekali, Bapak dan Ibu. Pertanyaan-pertanyaan dan respon positif yang disampaikan oleh Pak Tata mewakili orang tua murid. Pembelajaran di masa pandemi COVID-19, keberadaan orang tua murid punya makna yang strategis dalam rangka menentukan pilihan apakah anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas ataupun pembelajaran jarak jauh. Di sini yang sangat diperlukan adalah perlunya komunikasi positif antara madrasah, sekolah, dengan orang tua murid. Bapak Ibu hadirin berbahagia, kita masuk kepada sesi dialog yang keempat. Pada kesempatan ini kita mengundang narasumber istimewa, muda dan potensial. Kita hadirkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang terhormat Mas Anindito Aditomo,
akan berdialog secara interaktif dengan Kepala SD Negeri 1 Jaya Raga, Garut, Jawa Barat, Ibu Yanti Arni. Ibu Yanti Arni adalah satu di antara kepala sekolah yang terpilih dalam seleksi program Sekolah Penggerak tahun 2021. Kepada Mas Nino dan Ibu Yanti, dipersilakan. Terima kasih Pak Yaswardi. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersemangat Ibu. Saya mulai dengan pertanyaan pertama ya Bu Yanti. Baik Bapak. Ini situasi pandemi kita sudah mengalami selama setahun lebih dan memaksa kita sebagai pendidik untuk beradaptasi luar biasa. Dari sisi materi pembelajarannya Bu Yanti, ada kiat-kiat atau praktik baik yang Ibu jalankan selama ini untuk memaksimalkan pembelajaran selama pandemi untuk murid-murid di kelas Ibu? Kalau boleh dibagikan kepada kita semua Bu Yanti. Terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Alhamdulillah selama pandemi ini pembelajaran di sekolah yang saya pimpin tidak menjadi terhambat, tidak menjadi putus, tidak ada KBM. Saya berusaha untuk menciptakan pembelajaran daring dan luring. Alhamdulillah, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut itu mengisi pembelajaran di televisi lokal dan kami pihak sekolah memantau pembelajaran tersebut dan alhamdulillah narasumbernya juga adalah guru-guru yang berqualified gitu ya, guru-guru terbaik di Kabupaten Garut. Selain itu kami juga berusaha untuk menginstruksikan kepada guru-guru supaya anak-anak tetap belajar di bawah bimbingan guru-guru, tidak hanya dalam batas waktu belajar, tetapi dalam arti begini, tidak dalam batas waktu dari pagi sampai siang waktunya belajar, tetapi kapanpun anak memerlukan belajar dengan gurunya, guru harus siap dengan welcome, mengadakan vikol, mengadakan VM, dan seterusnya. Begitu Bapak. Oke, terima kasih Bu Yanti. Memang butuh komitmen dan inovasi yang luar biasa ya dalam menghadapi tantangan pandemi ini. Luar biasa, terima kasih Bu Yanti. Pertanyaan kedua nih, Kemdikbud saat ini sudah menyediakan cukup banyak materi online, modul-modul pembelajaran, dan juga kurikulum di masa pandemi yang lebih sederhana, yang kita harapkan bisa membantu guru untuk berfokus pada hal-hal yang paling esensial saja. Nah, dalam pengalaman Bu Yanti, bagaimana Ibu memanfaatkan, merasakan manfaat dan bagaimana Ibu memanfaatkan materi-materi tersebut, Bu Yanti? Boleh diceritakan. Ya, terima kasih. Luar biasa, Bapak, memang tantangan bagi guru begitu ya untuk bagaimana mengelola pembelajaran di daring, karena ini memang pengalaman yang pertama di masa darurat ini gitu. Sekolah pun saya khususnya mengelola kurikulum itu dengan kurikulum dalam kondisi darurat, di mana tidak harus 100% siswa bisa menyelesaikan pembelajaran. 50% pun itu sudah dikategorikan luar biasa baik. Karena apa? Karena kendala daripada penyampaian pembelajaran itu sendiri dalam kondisi seperti ini tidak bisa maksimal dilaksanakan. Senang sekali mendengar bahwa ternyata materi-materi yang sumber daya yang disiapkan Kemdikbud ternyata dapat dimanfaatkan dan memang bermanfaat gitu ya bagi guru dan bagi anak-anak kita semua. Meskipun seperti Ibu sampaikan tadi, tetap membutuhkan banyak inovasi dan keberanian dari para guru untuk lebih mementingkan
kesejahteraan dan pengembangan karakter anak, alih-alih sekedar menyelesaikan materi yang ada di kurikulum gitu ya. Saya sangat sepakat Bu, memang itu yang jauh lebih penting, pengembangan karakter anak dan juga memastikan anak itu kesejahteraan psikologisnya tetap dijaga selama masa pandemi ini. Nah, sekarang gantian Bu Yanti, silahkan apabila ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan kepada saya. Iya, Bapak, alhamdulillah sekarang dalam masa PTM, sudah memasuki PTM, pembelajaran tatap muka. Kami sudah mencoba 3 kali sesi. Sesi pertama kelas 6, sesi kedua kelas 1 sampai kelas 5, dan sekarang sesi ketiga di Bali kelas 5 terlebih dahulu karena sekolah kami zona oranye. Di mana antisipasi ketika anak yang lebih besar dulu ini bisa mengantisipasi ketika harus tiba-tiba dibubarkan. Dan saya mencoba untuk masuk bertatap wajah dengan anak. Luar biasa, saya merasa prihatin lihat kondisi anak yang psikologisnya betul-betul terganggu, terutama dalam fokus dia memperhatikan pembelajaran. Wabah ini betul-betul berdampak pada psikologis anak, sehingga dalam penyampaian materi saya sempat prihatin kok sejauh ini dampaknya kepada anak. Saya alhamdulillah bisa mengantisipasi harus pembelajaran yang bagaimana yang saya sajikan begitu ya. Ternyata pembelajaran yang banyak ice breaking-nya, pembelajaran yang dibawa bermain, role playing begitu ya. Nah, ini sangat menyenangkan bagi mereka dan mengobati mungkin ya lukanya dia tidak masuk sekolah selama 1 tahun lebih begitu ya. Tetapi saya pun tidak yakin apakah semua guru memiliki kompetensi ini, bagaimana mengelola anak dengan kondisi psikologis yang sudah terganggu oleh pengaruh gadget, yang sudah terganggu oleh lingkungan begitu ya. Maka saya mungkin di sini mengharapkan kepada Bapak yang mungkin membidangi ini, kami membutuhkan buku-buku panduan begitu ya, yang ini bisa dijadikan literatur bagi kami untuk lebih memberikan banyak wawasan kepada kami bagaimana cara mengelola siswa yang nyata-nyata sudah terkena psikologisnya untuk bisa belajar dengan fokus begitu. Itu Bapak. Ya Bu Yanti, saya rasa itu saran yang sangat baik. Awal dari pembelajaran tatap muka setelah sekian lama anak-anak ada di rumah gitu ya, kekurangan waktu bersosialisasi yang biasanya mereka setiap hari bertemu dengan temannya, berinteraksi dengan guru, pasti ada dampak psikologis yang itu perlu ditangani terlebih dahulu. Praktik baik yang dilakukan Bu Yanti ini sangat perlu untuk dibagikan kepada guru-guru yang lain. Di panduan yang diterbitkan hari ini, hal itu juga ditekankan. Tetapi Kemdikbud selain di panduan itu ya, Kemdikbud juga mengadakan banyak seri webinar yang mengundang guru-guru seperti Bu Yanti ini juga untuk berbagi pengalaman dan praktik-praktik baiknya. Nanti akan kami lihat ya Bu ya, insya Allah topik tentang penanganan hambatan psikologis, problem-problem psikologis yang dihasilkan dari pandemi ini menjadi salah satu materi dalam webinar-webinar tersebut. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Yanti atas waktu ngobrolnya. Kita kembalikan kepada Pak Yaswardi sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nino, terima kasih Ibu Yanti. Dialog interaktif sesi keempat antara Mas Nino dengan Ibu Yanti Arni. Banyak informasi-informasi penting yang kita dapatkan.
banyak praktik-praktik baik yang disampaikan oleh Ibu Yanti dalam forum dialog interaktif ini. Ini menunjukkan Bapak dan Ibu, keberadaan seorang kepala sekolah berdampak signifikan terhadap maju mundurnya satuan pendidikan yang dipimpinnya. Terima kasih Mas Nino, terima kasih Ibu Yanti. Bapak Ibu hadirin berbahagia, jangan beranjak, kita masuk pada sesi yang kelima. Pada sesi yang kelima ini Bapak dan Ibu kita menghadirkan narasumber istimewa, figur yang inspiratif dari Kementerian Agama. Saya mengundang Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdhani. Beliau akan berdialog secara interaktif dengan Kepala Madrasah Aliyah Cendikia Gorontalo, Ibu Jasmaniar. Kepada Pak Ramdhani dan Ibu Jasmaniar dipersilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Cica, kita memiliki sebuah kewajiban bagi madrasah untuk menyediakan dua pola pembelajaran. Yang pertama adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara terbatas. Tentu saja perlu dibangun sebuah strategi bagaimana komunikasi, terutama dengan orang tua murid, untuk memastikan bahwa setiap madrasah bisa melaksanakan pembelajaran dengan semestinya dan proses pembelajaran yang tetap menyenangkan. Kira-kira Bu, bagaimana strategi langkah-langkah yang Ibu Cica rancang di Man Insan Cendekia dalam konteks tersebut? Iya, terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen. Ya, alhamdulillah Pak Dirjen, untuk Insan Cendekia sejak Januari sudah menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Terbatasnya kami memilih berdasarkan pemetaan siswa-siswa yang mengalami kesulitan dalam merespon, kemudian kesulitan dalam jaringan di pembelajaran daring. Sehingga berdasarkan pemetaan tersebut, hasil rapat Dewan Guru, kemudian wali kelas mengkomunikasikan kepada orang tua siswa, kemudian kita bikinkan angket untuk mendapatkan persetujuan bahwa Anakda diberikan izin untuk berada di Man Insan Cendekia Gorontalo dalam rangka pendampingan pembelajaran akibat kesulitan yang dirasakan oleh siswa tersebut secara daring. Nah, dari angket tersebut, bagi Bapak dan Ibu orang tua siswa apabila mengizinkan, maka kami sudah membentuk tim Satgas khusus untuk penerimaan siswa berkaitan dengan protokol kesehatan. Jadi kami membentuk SOP mulai dari pintu masuk security, kemudian menerima surat rapid antigen, kemudian mereka menerima pemeriksaan tes kesehatan, kemudian oleh tim paramedis kami dinyatakan layak, maka siswa tersebut kami arahkan untuk berada di asrama dan mengikuti pembelajaran yang telah terjadwal. Demikian Pak Dirjen. Oke, terima kasih Bu Cica. Salah satu kaidah besar kita di dalam menyelenggarakan setiap lini kehidupan, termasuk pendidikan, itu ada maqasid syariah yang menyatakan bahwa kesehatan, keselamatan dari kita madrasah adalah hal yang diutamakan. Tentu saja dalam proses pembelajaran ini perlu dilakukan penyesuaian dalam konteks menjaga keselamatan tersebut. Kira-kira Bu, apa saja yang akan dilakukan atau telah dilakukan, dan kemudian bagaimana, apa yang dirasakan efektif dan kemudian bisa dipelajari sebagai best practice di madrasah? Baik Pak Dirjen, pada awal Januari kami sudah melakukan rapid untuk seluruh tenaga pendidik dan kependidikan kita sebanyak 100 orang dan beserta keluarga, karena kami guru dan keluarga berada di dalam sekolah atau madrasah.
Kemudian pada bulan Februari kami melakukan permohonan untuk vaksin. Alhamdulillah vaksin pertama bulan Februari dan vaksin kedua bulan Maret untuk seluruh tenaga pendidik dan kependidikan dari 93 yang layak mendapatkan vaksinasi sampai dengan vaksinasi kedua sebanyak 83 orang. Kemudian setiap pekan di hari Senin, para medis kami mengunjungi Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan untuk mengecek kesehatannya, kemudian memberikan masker persediaan 1 pekan dan memberikan vitamin. Itu untuk dari tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian siswa yang telah ada di asrama sebanyak 27 peserta KSN dan 12 kelas 12 pada saat itu juga menerima pelayanan yang sama dari para medis kami untuk memastikan bahwa kondisi anak-anak kami dalam keadaan sehat. Dan untuk tatap muka dengan orang tua kami tiadakan. Jadi anak-anak setelah di dalam asrama kami tidak izinkan bertemu dengan orang tua. Segala keperluan pribadi mereka kami usahakan untuk disediakan dan kami sampai antarkan kalau apabila anak tersebut ingin misalnya cukur rambut, bahkan pada saat Lebaran kemarin Pak Dirjen kami mengantar sampai membeli baju dan kami betul-betul jaga anak-anak tersebut karena itu amanah dari orang tua. Demikian Pak Dirjen. Oke, terima kasih Ibu atas kerja luar biasa, kerja cerdasnya. Kita berharap semoga ikhtiar kita juga senantiasa dilindungi oleh Rahman dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dapat menjalankan pendidikan dengan baik, dengan tetap menjaga memperoleh keamanan pada kesehatannya. Tetap semangat, salam bahagia, salam sehat. Oh iya Pak Dirjen izin. Ya. Ya, Pak Dirjen izin sedikit menyampaikan, Pak Dirjen izin. Ya, silakan. Ya, karena tadi saya sebutkan ada 2 angket orang tua yang setuju dengan tidak setuju, maka kami di madrasah menyiapkan studio kelas Pak Dirjen. Jadi guru mengajar, kemudian disiapkan kamera on cam juga yang stand, kemudian bisa melayani peserta didik kami yang di rumah dengan yang di madrasah secara bersamaan. Itu yang menjadi best practice kami. Begitu Pak Dirjen. Ya, terima kasih. Bantuan teknologi akan menjadi bagian penting dari pembelajaran kita. Kuasai teknologi dan manfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Ya, izin Pak Dirjen, mungkin kami butuh semangat dari Pak Dirjen bagaimana kami para pendidik dan tenaga kependidikan untuk tetap bersemangat dalam menjalankan tugas kami di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Yang pertama saya ingin menyampaikan satu hal, apresiasi dan penghargaan dari saya pribadi, selaku pribadi maupun selaku Dirjen, bahwa apa yang telah dilakukan oleh para guru hari ini sesungguhnya adalah jihad yang akbar. Betapa tidak guru telah mengorbankan hal yang paling esensial di dalam hidupnya untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai insan-insan pendidik. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa apresiasi ini tentu akan selaras dengan imbalan pahala yang akan diberikan oleh Sang Holik, karena itulah yang akan memberikan dampak yang signifikan. Saya hanya ingin mencatat secara garis besar bahwa sesungguhnya manusia yang paling baik, khairun nas adalah anfa'uhum linnas. Maka saya ingin menyebut bahwa pada hari ini sosok khairun nas adalah guru yang telah memberikan manfaat pada sesamanya secara luar biasa dan totalitas. Semangat dan jaga kesehatan. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Salam buat semuanya. Ya, salam hormat buat warga madrasah Ibu. Terima kasih Pak Dirjen. Ya. Demikian Bapak Moderator, dan saya kembalikan waktunya ke Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu hadirin berbahagia. Saya Yaswardi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh narasumber hebat, inspiratif, dan istimewa pada siang hari ini. Banyak hal positif yang kita dapatkan.
banyak praktik-praktik baik yang sudah disampaikan, baik oleh kepala sekolah, kepala madrasah, kepala dinas pendidikan kabupaten, kepala dinas pendidikan provinsi, termasuk Bapak dan Ibu. Saran arahan dari pimpinan-pimpinan kita, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan juga dari Kementerian Agama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, harapan besar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Kementerian Agama, kita semua saling bahu-membahu, saling bekerja sama dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anak tercinta dan anak-anak tersayang, sebagai aset bangsa Bapak dan Ibu, sangat mengharapkan sekali bentuk semangat, kasih sayang dan perhatian kita demi masa depan anak Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Widya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yaswardi, sangat inspiring ya, sangat menginspirasi di sore hari ini. Dan Ibu Bapak sekalian, demikianlah kita telah ikuti bersama peluncuran panduan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di masa pandemi COVID-19. Terima kasih kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Menteri, Menteri Agama, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama, dan Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Jangan lupa nih Ibu Bapak untuk mengunduh panduan yang baru saja kita sama-sama rilis melalui laman bersama hadapicorona.kemendikbud.go.id dan spabkemdikbud.go.id. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas partisipasi dan kerjasama semua pihak sehingga acara ini berlangsung dengan lancar dan baik. Semoga anak-anak kita dapat terus mendapatkan pembelajaran terbaik di masa pandemi. Salam sehat selalu dan salam merdeka belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 3M.